aksi Jokowi lawan VOC di WTO bisa terhalang Biden. Rencana Presiden Joko Widodo untuk mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dari gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Bahkan lagi-lagi ini akan bergantung pada negara adidaya Amerika Serikat. Pasalnya hingga saat ini badan banding WTO masih belum terbentuk karena adanya blokade dari salah satu anggota WTO yaitu Amerika Serikat. Akibatnya masih ada puluhan kasus banding yang menunggu antrian untuk berproses di badan banding WTO. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan karena masih terjadinya blokade AS tersebut, maka hingga saat ini Indonesia dan Uni Eropa masih menunggu terbentuknya hakim oleh badan banding WTO. Dia mengatakan Indonesia secara resmi telah mengajukan banding kepada WTO pada 8 Desember 2022 lalu. Hingga saat ini Indonesia dan Uni Eropa masih menunggu terbentuknya hakim oleh badan banding WTO yang saat ini belum ada karena terdapat blokade pemilihan badan banding oleh salah satu anggota WTO, Amerika Serikat. Dengan adanya blokade tersebut, sudah ada 25 kasus banding yang menunggu antrian untuk berproses di badan banding WTO. Papar Zulkifli kepada CNBC Indonesia Senin 13 Februari. Kendati demikian, dia optimistis bahwa Indonesia tidak melanggar aturan WTO. Pemerintah Indonesia dan kuasa hukum menurutnya telah menyiapkan argumen untuk menguji keputusan panel awal yang dianggap keliru dalam menginterpretasikan aturan WTO. Indonesia meyakini kebijakan hilirisasi tidak melanggar komitmen Indonesia di WTO dan Indonesia akan tetap konsisten dengan aturan WTO, ucapnya. Menurutnya, pemerintah tidak akan mundur terhadap kekalahan pada gugatan pertama. Di panel WTO, pemerintah tetap menjadikan nilai tambah melalui hilirisasi sebagai prioritas untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional menuju Indonesia maju pada 2045. Pemerintah RI memiliki komitmen yang kuat untuk melanjutkan kebijakan peningkatan nilai tambah via hilirisasi di berbagai sektor potensial termasuk hasil tambang dan olahannya, tuturnya. Untuk itu, pemerintah RI siap untuk melakukan pembelaan atas sektor ataupun produk Indonesia dan mengamankan dari sisi akses pasar Indonesia di pasar global, tandasnya. Seperti diketahui pada final panel report WTO yang sudah keluar pada tanggal 17 Oktober 2022 berisi beberapa poin penegasan. Salah satunya memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan pasal 11.2A dan 20 DGATT 1994. Berikutnya, panel menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mining practices aspek lingkungan sebagai dasar pembelaan. Kemudian final report didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada 30 November 2022 dan masukkan ke dalam agenda Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body di WTO pada tanggal 20 Desember 2022. Sebelumnya, anggota Pokja Hilirisasi Mineral dan Batubara Gadin Djoko Widodo menilai aksi protes UE terhadap Indonesia atas larangan ekspor biji nikel hingga ke meja WTO itu sebagai praktik penjajahan model baru. Sejarah mencatat negara-negara UE pun termasuk negara yang dulu pernah menjajah Indonesia. Tak ayal sikap UE tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Waktu VOC mereka datang ke sini tujuannya berdagang, setelah berdagang banyak untungnya, memaksakan
untuk menyerahkan hasil bumi kita ke Eropa karena mereka membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia, kata Joko dalam closing bell di CNBC Indonesia dikutip Rabu 21 Desember. Dia menambahkan penjajahan di masa VOC seperti terulang kembali dengan adanya intervensi negara-negara Uni Eropa atas melimpahnya sumber daya mineral Indonesia, yakni nikel yang berasal dari Sulawesi, Maluku Tenggara, dan Papua. Joko menyebut, nikel sendiri diketahui bakal menjadi komoditas yang strategis di masa depan. Melalui sumber mineral ini, ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai akan terbangun. Jadi negara-negara yang mencoba untuk mempermasalahkan ekspor nikel ini latar belakangnya sebenarnya ingin menguasai sumber daya alam kita demi kemakmuran mereka. Tetapi mereka melupakan bahwa Pak Jokowi juga menyampaikan mari kita membangun ekonomi dunia dengan semangat kerjasama, pungkasnya.